di Tutara Online Course bersama gue Calvin Lim yang akan melanjutkan materi tentang laporan arus kas. Jadi ini adalah laporan arus kas part kedua. Buat kalian yang pengen tahu basicnya bisa nonton dulu di video part pertama. Oke, kita langsung aja. Di mana part 2 ini kita akan bahas tentang metode langsung dan metode tidak langsung. Kita akan mulai dari metode langsung. Tapi kita lihat dulu deh. Emang kenapa sih ada metode langsung dan metode tidak langsung harus dibahas? Karena mereka itu punya sebuah perbedaan. Dan perbedaan itu cuma ada di area operating activities. Gini, kalau metode langsung, dia itu di operating activities laporannya fokusnya hanya membagi secara kategori pos apa yang jadi pemasukan, pos apa yang jadi pengeluaran. Sedangkan kalau metode tidak langsung, dia itu berawal dari data-data laba, income statement, lalu disesuaikan dan dibuat lebih simpel sih mungkin untuk mengetahui hasil akhirnya. Tapi pada akhirnya jawaban antara direct method dengan indirect method, indirect, maka akan tetap sama karena beda metode saja. Oke, kita langsung mulai ke direct method dulu atau metode langsung. Jadi kalau metode langsung dia tuh bagi dalam pos-pos ya teman-teman. Dia ada cash receipt atau uang masuk dan cash payment. Kalau cash receipt contohnya jualan dari ke customer ya, jualan ke konsumen kita, lalu pendapatan dari bunga, lalu pendapatan dividen. Sedangkan kalau cash payment itu posnya ada 4. Ada pos buat supplier, pembayaran operasional, pembayaran pajak, dan juga bunga. Nah, hal inilah yang akan membentuk berapa sih net cash provided dari operating activities. Jadi setelah cash receipt dikurangi cash payment, itulah akan memberikan hasil berapa sih uang yang dihasilkan dari operasional. Tapi kalau cash receipt-nya lebih kecil daripada cash payment, berarti berapa sih uang yang dipakai untuk operasional. Tapi jaranglah harusnya kalau uangnya negatif, berarti secara operasional masih kurang baik. Mungkin di awal, gitu. Di awal-awal merintis usaha. Nah, rumusnya nih. Jadi kalau yang metode langsung ini rumus banget nih guys. Oke, kita mulai deh. Jadi gini, kan rumusnya ada banyak. Jadi gue kasih tau aja ya. Jadi rumus itu diciptakan buat bikin lebih simpel, bener gak? Jadi ya mereka tapi ada dasarnya juga. Jadi dari 5 rumus, gue akan dalamin 1 biar kalian paham logikanya. Kok bisa ya rumusnya seperti ini? Tapi 4 rumus lainnya gue cuma akan kasih lihat aja rumusnya dan cara kerjanya gimana gitu. Mungkin di video lain kalau kalian pengen request aja, kita akan coba bahas kenapa sih rumusnya seperti itu. Tapi yang kenapanya akan kita bahas yang pertama. Jadi pertama ada rumusnya nih dari from sales to customer, dari jualan. Itu ada rumus berapa sih penjualannya, omset, baik itu yang cash atau nggak cash, pokoknya gitu, omset. Terus lihat di neraca atau SOFP, statement of financial position, piutangnya naik atau turun. Kalau piutangnya turun, maka jumlahnya ditambah, uang masuknya adalah sales ditambah penurunan piutang. Sedangkan kalau piutangnya naik, jadi jumlah sales dikurang sama kenaikan piutang. Masih bingung ya? Gue coba dalamin ya. Oke, konsep cerita aslinya begini. Misal kita jualan mie, harganya 15.000 nih. Ini ada beberapa poin cerita. Kita lihat ya. Kita lihat. Sebenarnya duit masuk kita berapa, kelihatan banget dari cerita ini. Oke ya. Pertama, piutang kita kemarin 45.000. Jadi ada 3 orang yang hari kemarin belum bayar. Kita cuma fokus ke berapa duit masuk hari ini gitu. Nah, terus datang 2 orang bayar piutang kemarin. Pengen ya. Berarti cashnya nambah berapa? 30. Karena dia bayar 2 mie gitu. Oke, duit masuk 30 ya. Hijau. Lalu, laku 5 nih. Laku 5 lagi nih hari ini. Omsetnya berarti 75 ya. Tapi 3 orang ngutang lagi. Jadi yang benar-benar bayar cuma 30. Jadi total duit yang kita masuk berapa? 60. Tapi kalau kita mau ngitung berapa saldo piutang kita ya 60. Gara-gara yang kemarin 3 udah dibayar 2, sisa 1. Lalu yang 3 baru ini orang ngutang lagi nih. Jadi total value piutang kita 60,
omset kita 75 karena kan laku 5. Kan omset itu kayak gak penting on cash atau enggak, selama dia udah beli, udah makan mie-nya, ya udah jadi omset. Jadi kalau ditanya berapa duit masuk dari cerita ini, 60. Nah, rumus ini tuh simplifikasi. Jadinya begini. Revenue 75 dari omset, oke? Katanya revenue dulu. Terus kita lihat account receivable-nya naik atau turun? Kemarin 45 jadi 60. Naiknya berapa? 15.000. Kalau naik di minus atau plus? Di minus. Naik 15 jadi dikurangin, jadi uang masuknya 75 min kenaikan AR 60. Sama aja kan? Jadi memang rumus ini tuh ya buat simplifikasi kita aja, nge-track berapa sih duit masuk kita dari customer. Padahal mau ceritanya gimana pun, kalau hasil akhirnya begini di data seperti ini, maka akan tetap sama jawabannya. Dan itu berlaku juga ke 4 rumus lainnya. Yang pertama adalah payment to supplier. Berapa sih duit yang kita bayar ke supplier? Pertama, hitung dulu COGS-nya. Karena COGS sudah memberikan gambaran besar berapa uang yang kita beli ke supplier, walaupun belum semua. Nah, di-adjust dengan cara lihat inventory-nya naik atau turun. Kalau naik, ditambah. Jadi uang keluarnya makin banyak. Kalau turun, maka uang keluarnya makin sedikit. Kalau turun, uang keluarnya makin sedikit. Ya, begitulah logikanya. Terus ada faktor lain juga. Lihat juga account payable di current asset. Kalau naik, berarti uang berkurangnya makin dikit karena kita ngutang. Konsepnya gitu. Kalau turun, uang yang kita keluarin makin banyak karena kita bayar utang. Konsepnya begitu, teman-teman. Ini cash payment to supplier. Gue ulangin ya. Nanti next-nya, gue cuma akan tunjukin doang, tapi gue kasih lagi logikanya. Jadi kalau lu pengen lihat berapa uang yang kita bayar ke supplier, lihat COGS, lihat di mana income statement. Lalu lihat inventory-nya naik atau turun. Kalau naik, tambah. Oke, jadi let's say COGS tambah increase in inventory. Terus lihat nih account payable-nya. Naik atau turun. Ternyata naik juga, berarti dikurang. Jadi bisa COGS naik plus lalu minus. Bisa juga COGS ternyata inventory turun tapi utangnya nambah, dari minus lalu plus, kurang lebih gitu. Lalu selanjutnya seperti itu juga di cash payment for operating expense. Lihat operating expense tapi yang sudah di-exclude depreciation. Karena depreciation itu beban yang nggak ngurangin duit, teman-teman. Nah, ditambah ini, lalu ada faktor lainnya juga diperhatikan. Begitu pula di cash payment for income tax, lihat dulu income tax-nya berapa, lihat perubahan di tax payable. Jadi, antara atas bawah ini cuma pilih satu, tergantung situasi hari itu. Tahun itu, lalu yang ini juga atas bawah pilih satu. Begitu pula di sini maupun di sini. Nah, hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya kalau di laporan metode langsung bakal gini, teman-teman. Cash flow from operating activities, postnya adalah cash receipt from customer, pakai rumus tadi. Cash payment to supplier, pakai rumus. Cash for operating expense, pakai rumus. Interest, income tax, pakai rumus. Karena uang masuknya 9 juta, uang keluarnya 5,2, jadi uang masuknya positif 3,720.000. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman ke metode yang kedua, yaitu metode tidak langsung. Kalau tadi bagi-bagi dalam pos, kali ini kayak udah ada poin-poin pentingnya. Kalau menurut gue sih, pertama net income. Net income tuh ya, dia itu udah mencakup overall aktivitas perusahaan. Jadi kan, lu bisa kayak kegambar lah ya, kalau perusahaan lu profit, uang masuk lu naik. Tapi walaupun tidak semua di net income, tidak semua pemasukan di omset itu uang masuk. Nggak semua juga beban yang kita taruh di net income itu uang keluar. Makanya perlu di-adjust lagi, tapi net income udah memberikan gambaran paling pertama. Kalau profit, maka uang nambah, kurang lebih ya, tapi nggak menjamin. Tergantung gaya jualannya perusahaan itu. Lalu kalau rugi, uangnya berkurang. Itu simple banget. Tapi harus di-adjust guys, harus disesuaikan beberapa poin. Yaitu non-cash expense. Contohnya depresiasi itu bakal nambah arus kas operasional. Nanti gue jelasin. Lalu ada gain, kalau gain mengurangi, kalau loss bakal nambah. Bingung sih, tapi nanti gue coba jelasin di non-cash expense. Treatmentnya sama teman-teman. Lalu yang terakhir ada change in non-cash current asset and current liability. Jadi habis lu lihat net income, lu lihat dulu non-cash expense-nya, lalu lihat lagi gain or loss-nya, lalu kalian lihat lagi
perubahan-perubahan non-cash current asset, jadi semua current asset, tapi yang selain cash, lalu current liability, akun-akunnya. Nah, kita dalamin beberapa poin dulu habis itu. Nah, 3 ini setelah net income di adjust 3 itu sama juga. Jadinya net cash provided from operating activities, teman-teman. Jadi sama kayak aktivitas yang operating activity yang direct. Dan kerennya adalah mau caranya beda, padahal caranya lumayan beda banget sih. Hasil akhirnya sama, teman-teman. Nah, kita lihat dulu dalamin beberapa poin terkait ini. Kenapa depresiasi kok nambah cash? Itu sering banget ditanyain. Padahal kalau kita coba dalamin sederhana banget, teman-teman. Lihat ya. Misal kita punya laporan sederhana laba rugi begini. Gue buka bengkel, gue punya omset 10 juta. Lalu gue punya gaji 3 juta, gue anggap aja ya, semua omset gue terima dalam bentuk cash, semua gaji gue bayar bentuk cash. Gaji gue bayar 3 juta, bayar listrik 1 juta, dan ada depresiasi dari mesin-mesin bengkel itu. Kalau secara income statement, ini tetap dianggap beban ya, walaupun nggak ngurangin duit. Jadi net income gue berapa? 5,5, bener gak? 10 juta dikurang 4,5. Tapi kalau coba deh, lo bayangin deh, lo uang masuk, uang keluar. Gue kalau jualan bener-bener cash, jadi gak ada yang ngutang sama gue dapat 10 juta, bener gak? Oke. Terus gue bayar semua beban. Beban gue nih gue bayar 3 juta, gue bayar 1 juta. Tapi kalau depresiasi nih, gue bayar duit gak sih? Nggak bayar, guys. Jadi depresiasi itu kan beban yang gak ngurangin duit. Jadi sebenarnya duit gue berapa? Harusnya 6 juta dong. Nah, padahal kalau di net income doang, nunjukin seolah-olah uang bertambah gue kalau di operating aktivitas operasional indirect itu nunjukinnya startnya 5,5. Kenapa harus ditambah depresiasi? Biar sama dong, duit gue bener-bener cuma 6 juta nambahnya. Bener-bener 6 juta. Biar sama dong, laporan arus kas tuh just hal itu, teman-teman. Keren banget. Jadi net income kalau gue tambah depre, jadi sama dong 6 juta. Makanya kenapa depresiasi nambah cash? Karena depresiasi itu mengurangi net income, padahal tidak mengurangi uang kita. Begitu pula banyak unsur di net income, ada yang nggak keluar benar-benar duit masuk, ada yang nggak benar-benar duit keluar, sehingga perlu di-adjust di poin lainnya. Nah, tadi kan sempat lihat juga, kalau loss itu nambah. Nah, karena gini konsepnya. Mungkin di video lain gue akan coba dalemin hal itu. Tapi sementara kalau loss kenapa nambah ya? Konsepnya mirip kayak depresiasi ini. Mirip ya, tapi nggak sama. Oke, lanjut. Gimana sih pengaruh perubahan non cash? Jadi ini tuh pengen gini. Kan kita tuh ada current asset banyak, piutang, persediaan atau inventory. Lalu ada current liability-nya, account payable atau utang dagang. Nah, perubahan non-cash current asset sama current liabilities, ini perubahan non-cash current asset dan current liabilities maksudnya ya. Jadi kalau kita bayar utang, apa yang terjadi? Uang keluar gak? Duit turun. Make it simple nanti ya. Kalau utang naik, seolah-olah pinjam duit. Duit naik. Oke. Kalau inventory naik, seolah-olah beli inventory, maka duit apa? Keluar. Duit turun. Dan kalau AR turun, berarti ada yang bayar utang ke kita dong. Berarti duit masuk. Nah, ini contoh-contoh perubahan-perubahan yang terjadi di non-cash current asset dan current liabilities. Sorry, ini belum ditambahin. Oke, kita lanjut dulu. Kita make it simple. Sorry gini, kalau nanti bikin laporan di adjustment terkait current asset, current liabilities, gue biasa saranin pahamin ini aja. Ini terkait pergerakan uang ya. Lihat ya. Kalau current liabilities-nya naik, duitnya naik. Kayak tadi kita minjem duit. Kalau current liabilities-nya turun, duitnya turun. Anggap aja bayar utang. Nih, searah guys. Kalau bikin ngafalnya gampang. Kenapa? Kalau current asset naik, duitnya turun. Karena seolah-olah kayak tadi, beli persediaan. Seolah-olah ya. Lalu, kalau current assetnya turun, duitnya naik. Seolah-olah jualan inventory. Seolah-olah. Ya, begitulah. Jadi, pergerakan current liabilities sama current asset efeknya apa antar tahun itu. Kalau current liabilities naik, efeknya uang naik. Kalau current liabilities turun, efeknya uang turun. Dan seterusnya. Bingung ya? Kalau gitu kita lihat laporan aja. Jadi gini. Tadi cari dulu net income berapa. Oke. Lu ambil deh net income 2,5. Terus lu lihat depreciation-nya berapa? Tambahin balik.
Kan tadi udah tahu kan depresiasi ditambah. Lalu lu lihat ada loss or gain nggak? Ternyata ada, tambahin aja. Nah ini, account receivable itu apa? Current asset. Dia apa? Turun. Kalau current asset turun, uang naik. Lihat pos tadi. Ya nggak? Kalau current asset turun, current assetnya turun, uangnya naik lawan arah, teman-teman. Oke. Lalu kalau current assetnya naik, uangnya turun, seolah-olah beli barang baru. Tapi lihat nih, kalau utang atau current liabilities turun, apa tuh? Uang turun karena seolah-olah bayar utang searah. Ingat ya, kalau current liabilities searah. Dan hal-hal itu yang harus di-reconcile di laporan arus kas bagian operasional. BTW sorry banget kecepatan, semoga kalian bisa tetap paham ya. Nah, akhirnya ini menghasilkan arus kas operasional. Oke. BTW jangan bandingin sama yang metode langsung tadi ya, ini gue angkanya random banget. Nah, jadi itulah materi terkait laporan arus kas langsung dan metode tidak langsung. Tunggu aja nanti di video-video selanjutnya kita akan kupas lebih dalam, kerjain soal. Gue coba lebih pelan tapi mungkin agak lama durasinya kalau pengen bahas dalam ya, soal-soal kerja ya, soal dari buku terkait metode langsung dan metode tidak langsung. Halo teman-teman, nama gue Calvin Lim. Thank you banget sudah nonton video barusan. Semoga bisa terbantu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini buat kalian keep update sama video-video pembelajaran lainnya. See you on next video.